Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom, selamat pagi teman-teman Korem. Tak terasa seminggu sudah berlalu, akhirnya kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah. Sebelum mulai ibadah, mari kita dengan penuh semangat, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh sambil bergoyang, sambil berdiri, sambil tepuk tangan, yang penting asik ya kan? Bersyukurlah kepada Tuhan,
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin teman-teman. Karena kasih-Nya kita dapat merasakan anugerah-Nya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Aku mau berbagi nih sama kalian tentang pergumulanku gitu ya. Pergumulan orang-orang banyak juga sih ya kan. Biasanya kita mengharapkan apa yang kita ingini harus selalu terwujud gitu ya. Tapi ya kadang-kadang Tuhan ngasih yang nggak sesuai sama kita gitu, dan kita marah gitu, dan kita jadi nggak senang sama Tuhan. Kita lupa gitu bahwa berkat yang Tuhan kasih ke kita itu berkat yang indah dan paling tepat untuk kita gitu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik gitu, walaupun kadang-kadang kita maunya ya kita ya pilih yang kita mau gitu, tapi Tuhan tahu yang lebih baik untuk kita. Aku mau mengajak teman-teman merenungkan apa yang telah tadi aku bilang, dan aku mau mengajak teman-teman menyanyikan lagu Christ is Enough. Hanya di dalam Tuhanlah kita cukup. Hanya di dalam Tuhan kita merasakan kasih-Nya. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is my reward and all of my devotion. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
And this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Silakan Koko untuk maju. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakui akan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami sadar Tuhan ketika kami menyanyikan lagu ini, ketika kami menaikkan pujian ini, kami diingatkan bahwa hanya Tuhanlah seharusnya satu-satunya di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kami tidak memedulikan akan Tuhan. Kami hanya mau memuaskan diri kami sendiri. Kami hanya berfokus kepada kesenangan diri kami sendiri. Kami tidak pernah memikirkan akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, pada saat ini, ketika kami semakin terus mendekati akan masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, ketika kami akan bersama-sama mengenang akan karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami diajak untuk kembali melihat betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan untuk setiap kami. Dan biarlah ini yang boleh meneguhkan kami, boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami seharusnya bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengorbankan hidupnya untuk setiap kami orang-orang yang berdosa. Biarlah kami boleh mengingat peristiwa ketika Tuhan Yesus diarak menuju ke bukit Golgota untuk disalibkan. Biar kami juga boleh mengingat akan momen ketika Yesus Kristus disalibkan dan menderita di atas kayu salib itu. Kami boleh mengingat akan itu semua. Sehingga hati kami boleh kembali berpaling kepada kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Supaya di dalam sepanjang perjalanan hidup kami bukan hanya berfokus kepada kesenangan diri kami sendiri, tapi kami boleh tetap terus ingat akan jalan salib itu, akan pengorbanan Yesus itu di dalam hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami ini, kami boleh terus berfokus kepada Tuhan. Kami
kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, anak-anak-Mu, di dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami. Tuhan, terus tolong kami untuk kami belajar mengasihi Tuhan. Untuk kami tidak berfokus kepada diri kami sendiri, kesenangan kami sendiri. Tapi kami mau sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Untuk kami mau belajar berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setelah kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari saatnya kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita, surut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengucapkannya bersama-sama dengan penuh hikmat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hide me now under your wings. Hide me now under your wings. Cover me. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Now His power, now His power, in quietness and trust. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Dipersilakan untuk Kohendrawan. Shalom teman-teman remaja. Pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Arak-arakan Sang Raja yang akan diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Mari sama-sama kita buka Markus pasal 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih buat kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami belajar mengerti, memahaminya, bahkan juga boleh menghidupinya di dalam keseharian kami.
Tuhan berkati supaya sungguh firman-Mu ini mengubahkan kami, menjadikan kami alat-alat-Mu yang memuliakan Engkau. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gua akan bacakan ya bagi kita sekalian. Markus pasal 11 ayat pertama sampai 11. LAI memberi judul bagian ini, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, ya terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepada kamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, maksudnya Yesus tentu saja ya, masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman terlahir di dalam zaman dan di dalam kerajaan Romawi, teman-teman tidak ada kebanggaan, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi bagi seorang Romawi selain daripada mendapatkan arak-arakan kemenangan, ya. Teman-teman, di dalam kerajaan Romawi yang besar itu, kalau ada seorang jenderal ya atau seorang panglima atau seorang pahlawan perang begitu ya, memimpin pasukan lalu memenangkan satu area baru ya, jadi kayak dapat provinsi baru begitu untuk kerajaan Roma, maka sang pahlawan atau si jenderal tersebut itu biasanya dapat hak untuk mendapatkan Roman Triumph ya. Roman Triumph itu adalah kesempatan tuh dia satu hari diarak-arakin masuk ke dalam kota Roma, terus menjadi pahlawan bangsa, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman, kan kota Roma itu kan ada gerbang utamanya begitu ya. Nah nanti ini si pahlawan perang ini yang udah menang perang dengan sangat hebat di tempat lain akan disambut ya dengan panjang arak-arakannya ya. Wah, masuk dia dari pintu gerbang. Dia masuk, sebelum dia masuk ya udah ada masuk dulu yang lain ya. Yang masuk adalah ini ya, kekayaan harta-harta yang dia dapat sepanjang dia menang begitu ya. Ada emas, mungkin ada baju-baju kebangsaannya orang-orang yang dia kalahin, ada hewan-hewan yang aneh-aneh yang mungkin dari pelosok-pelosok negeri mana dibawa begitu ya, mungkin gajah, mungkin jerapah kalau dari Afrika begitu ya. Wah, dibawa masuk dulu semua ke dalam kota, nanti diikat ya, kalau dilepas mati yang nonton arak-arakannya ya. Jadi kan diikat kan, wah dibawa dulu biar semua orang penduduk kota itu bisa lihat, wah ini jenderal kita nih yang terhormat menangin apa aja. Lalu semua itu masuk. Begitu semua itu udah lewat, maka sang jenderal dengan kereta kudanya yang hebat, biasanya kereta kuda putih ya, 4 kudanya akan masuk ya. Teman-teman, sang jenderal akan masuk dengan semua pakaian kebesarannya ya teman-teman. Teman-teman, pakaian kebesarannya itu adalah pakaian ungu ya. Teman-teman kalau sudah lama gereja ya tahu ya, ungu itu adalah warna kerajaan di zaman dulu. Karena warna ungu itu didapat dengan pewarna yang sangat mahal zaman dulu. Sehingga dia akan masuk dengan baju warna ungu, ya ungu gelap gitu. Terus dia akan masuk dengan segala kehebatan ya, dengan mahkota, dengan emas-emas begitu ya.
dengan kokoh, dengan hebat ya. Nah, dia akan masuk menunjukkan siapa sang pemenang, siapa sang pemimpin si kerajaan Roma tersebut yang berhasil membanggakan kerajaan Roma ya, memberikan kemenangan bagi kerajaan Roma, memastikan bahwa Roma adalah negara terbaik di masa itu ya. Teman-teman, di belakang dia lalu nanti akan ada arak-arakan yang berikutnya ya. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah raja ya, atau pembesar-pembesar dari negara yang dia kalahin ya. Kan ada area yang diambil, dicaplok, biasanya ada kerajaan lain tuh ya di situ tinggal ya. Nah, selain hartanya di depan tadi, juga ini sekarang raja-rajanya ya, mungkin pangerannya ketangkep ya, mungkin ratunya, mungkin anak-anaknya, mungkin pejabat-pejabat petinggi-petinggi lainnya ditangkap hidup-hidup sebagian, terus dibawa ke kota Roma, dibawa sebagai tawanan, diikut kan ya, sambil dikebukin sambil jalan sambil gunding-gunding ya, tapi pakai baju kebesaran, menunjukkan bahwa sang jenderal itu bukan hanya membawa kemenangan, tetapi menang terhadap bangsawan-bangsawan lain ya. Nah teman-teman, ketika masuk ini, wah pokoknya itu adalah prosesi arak-arakan paling hebat ya, paling keren. Kalau lu pada pernah datang ke pernikahan ya, resepsi, wedding, lu akan lihat orang yang nikah itu, groom dan bride-nya itu masuk kayak kayak ondel-ondel ya, jalannya pelan ya, soalnya bayar mahal ya, masih pelan-pelan, masih menikmati setiap menitnya ya, mahal tuh ya, ratusan juta ya pernikahan. Jadi wah kan ini keren banget ya, orang tua ya, wah saudara, bridesmaid ya, best man, baru masuk mereka ya. Nah kira-kira seperti itu sebenarnya arak-arakan. Jadi benar-benar bukan pernikahan tapi sang jenderal itu akan benar-benar tinggikan sekali ya. Bahkan teman-teman, dengan menggunakan semua atribut kebesaran tersebut, sebenarnya sang jenderal menjadi seperti seorang raja ya. Padahal kan kerajaan Roma dulu tidak ada memakai istilah raja, tapi gaya itu adalah gaya menunjukkan di bawah seorang pemimpin yang paling besar, mirip-mirip raja, bahkan teman-teman boleh katakan mirip-mirip dengan dewa, manusia setengah dewa, kira-kira ada seperti itu ya. Teman-teman, di belakangnya nanti lalu akan masuk para pasukan-pasukan dia ya, pasukan-pasukan dia yang bertarung bersama dengan si jenderal saja ya, bawahannya jenderal yang berhasil menang. Mereka juga akan masuk ya, dengan segala senjatanya, dengan segala baju perangnya, yang bangga di hadapan para orang-orang kota Roma itu, penduduk Roma ya. Teman-teman, sang jenderal itu mukanya bukan cuma bajunya ya di warna spesial, mukanya juga warna spesial. Mukanya itu biasanya dicat merah, bukannya dijadiin badut ya. Tapi teman-teman, wajah yang merah, jubah yang ungu tersebut itu melambangkan sebuah kemiripan dengan dewa Jupiter ya. Dewa Jupiter itu dewa Zeus, dewa utamanya orang-orang Romawi. Jadi teman-teman, bukan cuma sekali lagi ini manusia seperti seorang raja, tapi dia juga adalah seorang seperti titisan ya. Titisan itu seperti perwujudan ya sang dewa Jupiter. Masuk dengan segala kekerenannya, kereta kuda ditarik, cuk gitu ya, semua orang wah tepuk tangan ya, kagum gitu. Jadi dalam segala kehebatan tersebut, kereta kudanya akan terus berjalan. Nanti ujungnya adalah ketika dia datang ke kuil Jupiter di kota Roma ya. Di kota Roma ada kuil Jupiter Maximus, kuilnya. Dan masuk, lalu di sana teman-teman, semua hewan-hewan kekayaan kan parkir ya. Parkir dulu tuh. Terus sang jenderal akan turun dari kereta kudanya dan dia akan membunuh ya, menyembelih semua tawanan-tawanan raja, ratu, pembesar yang dia kalahin ya. Di depan kuil itu dia akan bunuh ya. Semuanya dia akan bunuh menjadi sebuah kutip-kutip ya, seperti pengorbanan begitu, seperti kurban di depan altar sang Jupiter yang telah memberikan kemenangan bagi bangsa Romawi ya. Jadi kemenangan itu datang dari Jupiter dan sekarang dipersembahkan kembali kepada Jupiter. Karena Jupiter itulah bangsa Roma itu menjadi bangsa yang paling kuat. Kira-kira itulah yang digambarkan di dalam prosesi atau arak-arakan sang jenderal Romawi tersebut. Jenderal Romawi itu menjadi seperti dewa, jadi seperti raja yang mendatangkan semua kehebatan tersebut.
dari kekayaan tersebut. Teman-teman, itulah yang kita lihat di dalam kebudayaan Roma ya. Itu orang itu ya berjuang besar-besaran supaya bisa mengalami diarak-arak ya menjadi jenderal itu. Nah teman-teman, di dalam Alkitab yang hari kita baca, kalau teman-teman sudah dengar ya mengenai budaya Romawi ini, teman-teman mungkin bisa melihat kemiripan ya dengan apa yang Yesus alami di dalam Markus pasal 11 dan pasal-pasal berikutnya sampai akhirnya Markus berakhir ya. Teman-teman, di dalam Markus pasal 11 Yesus juga diarak-arak ya masuk ke dalam kota. Nah teman-teman, kapan, kenapa Yesus diarak-arak seperti itu? Apakah karena seperti jenderal perang Romawi? Bukan ya teman-teman ya. Teman-teman, hari-hari itu adalah dekat hari Paskah ya. Hari Paskah teman-teman tentu tahu itu adalah hari besar ya, hari raya yang sangat penting buat orang-orang Yahudi. Hari Paskah adalah hari orang-orang Yahudi memperingati mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan Mesir ya, bukan Belanda, Indonesia. Penjajahan Mesir. Jadi orang-orang Israel itu merasa kayak ribuan tahun yang lalu ya, kita itu adalah orang tertindas yang jadi budak. Di dalam hari Passover atau Paskah ini Tuhan melepaskan kita ya. Mereka merayakannya bersama-sama, biasa datang ke Yerusalem gitu bareng-bareng. Nah Yesus juga datang ke Yerusalem, tapi tentu Yesus datang bukan dengan cuma untuk merayakan ya teman-teman ya, tapi untuk menyerahkan dirinya disalib ya, karena itu sudah akhir pelayanan. Nah teman-teman, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem ya, teman-teman, menarik sekali ya, dia siapkan dulu secara supernatural ya, ternyata ada keledai yang bisa dipakai. Lalu juga murid-muridnya bisa tolong dia untuk siapin setup semuanya. Nah teman-teman, ketika Yesus akhirnya masuk ke Yerusalem dengan keledai muda itu ya, orang-orang itu mengarak-ngarak dia ya, memberikan segala kebesaran kepada Yesus ketika dia masuk ke dalam gerbang. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, Yesus itu naik kendaraan ya, tentu bukan kereta kuda ya, tapi keledai. Lalu orang-orang itu memberikan pakaiannya menjadi alas Yesus ya. Teman-teman, BTW ya, memberikan pakaiannya menjadi alas Yesus tuh bukannya dia buka baju sampai telanjang ya teman-teman, tapi itu kayak baju luar ya, kayak jubah yang orang-orang biasa aja pakai di zaman itu karena dingin atau karena melindungi dari panas. Itu jubahnya yang dia buka ya, jadi bukan telanjang dada gitu. Jadi jubahnya dia lempar, orang-orang itu pada lempar supaya Yesus bisa berjalan di atasnya keledai Yesus ya. Teman-teman, tentu ini beda kelas ya dengan panglima besarnya Romawi ya, yang masuk dengan emas, dengan ungu ya. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa seperti seorang panglima besar Romawi, Yesus juga masuk ke dalam kota dengan arak-arakan. Kenapa Yesus diarak-arak, teman-teman? Karena orang-orang Yerusalem sudah banyak mendengar mengenai siapa Yesus. Yesus adalah seorang guru yang berkuasa, yang bisa melakukan mujizat yang banyak. Kalau teman-teman tahu dalam sejarah orang-orang Yahudi, orang Israel, teman-teman, mereka itu di dalam penjajahan Romawi yang mereka alami sudah cukup lama. Teman-teman, ada banyak pengharapan besar di dalam hati mereka supaya Yesus itu datang memberikan kebebasan dari orang-orang Romawi. Karena teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, dulu beberapa ratus tahun sebelumnya ketika orang Yunani menindas orang Yahudi sampai nggak bisa ibadah, mengotori bait suci, adalah seorang imam yang biasanya ngajar guru-guru gitu, yang membebaskan si orang Israel. Karena itu teman-teman, ketika melihat Yesus, apalagi dia naik seekor keledai, orang-orang tuh jadi kebayang nubuatan di dalam perjanjian lama. Sehingga gak heran mereka itu ngomong begini ya di dalam Markus pasal 9 ayat 11 ayat 9 ya. Hosana, artinya selamatkan kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Teman-teman, seperti seorang panglima di kerajaan Romawi yang orang-orang Israel itu tahu ya teman-teman ya,
mereka di bawah penjajahan Romawi. Seperti seorang panglima itu diharapkan membawa kemenangan, membawa kebesaran bagi kerajaan Romawi, Yesus yang masuk juga diharapkan membawakan kemenangan bagi orang-orang Israel, teman-teman. Dikatakan, selamatkanlah kami, menangkanlah kami daripada orang-orang Romawi. Diberkatilah dia, tentu maksudnya Yesus, yang datang dalam nama Tuhan, seperti Panglima Roma datang dalam nama Jupiter, ini juga Yesus datang dalam nama Allah Israel. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaannya Israel ini, kerajaannya orang Yahudi, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana, selamatkanlah kami yang maha tinggi, begitu ya, yang di tempat maha tinggi. Jadi teman-teman, teriakan atau sambutan orang-orang Yerusalem tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ada harapan besar bahwa Yesus yang datang ini, dia guru, dia berkuasa, dia melakukan mukjizat, dia juga akan membebaskan mereka secara militer, menang terhadap orang-orang Romawi dan mengusir mereka yang Romawi itu keluar ya. Lalu Israel bisa jadi kerajaan yang hebat seperti Daud dulu lagi. Nah teman-teman, harapan ini muncul ya menjadi begitu kuat tiba-tiba di Yerusalem. Kenapa? Karena teman-teman, waktunya itu adalah Paskah sekali lagi. Kedua, Yesus juga masuk dengan setup atau dengan settingan yang sangat-sangat mengingatkan mereka dengan kerajaan Daud. Ya. Coba kita lihat ya, di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan demikian. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi teman-teman, di awal tuh Yesus suruh murid-muridnya setup ini itu ya, itu bukan cuma sekedar kayak, aduh Yesus capek ya, pegel kakinya ya, udah pakai counterpan masih sakit ya, aduh nekel deh aja deh. Bukan begitu teman-teman ya, tapi itu memang sebuah penggenapan dari nubuat ya, atau perkiraan di zaman perjanjian lama bahwa ketika Allah datang menggenapi kerajaannya, dia akan datang di dalam posisi seorang yang menaiki keledai muda. Ya, tadi mudanya itu dijelaskan dengan tidak pernah ditunggangi orang. Jadi ini baru pertama kali si keledai itu kuat ya, didudukin orang, kan masih muda. Kalau didudukin orang kan langsung mejret ya. Ini udah mulai dewasa, belum pernah didudukin orang, keledai muda, Yesus yang dudukin lalu masuk ke dalam Yerusalem. Jadi teman-teman, ketika Yesus datang ke dalam Yerusalem dengan keledai mudanya itu, dan dia orang tahu siapa Yesus ya sebelumnya, orang langsung teringat dengan nubuatan Zakaria. Dan di dalam semangat itu orang tiba-tiba memparadekan atau mengarak-arak Yesus masuk ke dalam kota. Daun dilempar ke jalan ya supaya menjadi alas Yesus. Jubah dilemparkan menjadi alas Yesus. Orang bernyanyi, orang berteriak, wah Hosana, Hosana, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini menunjukkan sekali bahwa ada pengharapan kemenangan yang Yesus bisa bawa, seperti seorang jenderal Romawi membawa kemenangan ya bagi orang-orang Romawi. Nah teman-teman, bedanya kalau orang-orang Romawi, jenderal-jenderal itu beneran masuk dengan kemenangan karena dia habis bunuh banyak orang dan dia nanti akan bunuh juga orang-orang di dalam kuil, teman-teman. Tapi Yesus tidak datang dengan model bunuh-bunuhan. Di dalam Sakaria pasal 9 ayat 10-nya, tadi kita baca di ayat 9-nya, dikatakan ia ini maksudnya sang Raja Daud ini ya, keturunan Daud ini akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Loh, kok kereta dilenyapkan? Padahal kan kereta zaman dulu, kereta kuda ya, adalah seperti kendaraan perang terbaik ya. Loh, kok dibuang, kok dilenyapkan ya? Dan kuda-kuda dari Yerusalem. Loh, kuda-kuda kan juga buat perang yang paling bagus. Kenapa dilenyapkan di Yerusalem? Busur perang akan dilenyapkan kan katanya. Jadi yang namanya peralatan-peralatan perang akan dilenyapkan, nggak kepake ya. Kenapa nggak kepake? Karena ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Jadi teman-teman, berbeda dengan gambaran orang-orang Romawi yang panglimanya membawa damai, membawa kebesaran dengan cara membunuh orang, membantai orang banyak. Berbeda juga dengan orang-orang Yerusalem yang berpikir bahwa Yesus akan datang seperti itu dengan kemenangan kerajaan Daud dengan menyingkirkan orang-orang yang Romawi. Yesus itu menggenapi Zakaria sebenarnya mau menggenapi
Raja damai. Raja yang tadi dikatakan di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, dia adil, dia hebat, tapi dia lemah lembut. Ya, bukan dia ganas, bukan dia beringas, tapi dia adil, dia hebat, dan dia lemah lembut. Dia bukan pembunuh, teman-teman. Bukan seperti orang-orang Romawi itu. Dia raja yang hidupnya membawa kemenangan dengan cara damai. Bahkan membawa kedamaian bagi bangsa-bangsa lain. Teman-teman mesti paham baik-baik ya. Orang-orang Yahudi ini seperti orang Romawi berpikir bahwa Yesus akan membawa damai bagi orang Yahudi, bukan bagi orang Romawi, bukan bagi orang Elam, bukan bagi orang Ethiopia. Mereka pengen buat mereka. Tapi Yesus bukan yang ngalahin bangsa lain, malah memberikan damai juga pada bangsa lain. Karena dia datang membawa keadilan, membawa kedamaian, membawa kasih, bukan membawa pertumpahan darah. Teman-teman, kerajaan Yesus adalah kerajaan damai yang menang. Dialah sang raja, raja yang damai, raja yang lemah lembut, raja yang penuh kasih, naik dengan keledai. Kalau panglima perang naiknya kereta kuda, habis bunuh orang, dia naiknya keledai. Keledai muda lagi, imut-imut masih merah-merah mungkin pipinya. Ya, teman-teman, ini kontras sekali antara Yesus dengan panglima. Ya. Kalau teman-teman tanya, kok tapi kan kalau kita bilang Yesus punya arak-arakan seperti arak-arakannya panglima Romawi, kok Yesus nggak bawa ini sih, nggak bawa hasil rampasan dan para pembesar-pembesarnya, kan nggak ada paralelnya, kok nggak ada kesamaannya, kok bilang sama. Nah, teman-teman mesti paham ya, di dalam Markus pasal 11 ketika Yesus datang ke bait suci, dia pulang lagi. Ya, lihat ya, kalau panglima Romawi datang ke bait, ke tempel, ke kuil Jupiter, lalu langsung persembahkan korban. Di hari itu juga Yesus juga datang dari arak-arakan masuk kota ke kuil maksudnya ke dalam Temple of Jerusalem ya, Bait Allah. Tapi dia pulang. Loh, kok pulang? Teman-teman, karena korban yang Yesus bawa itu belum waktunya dipotong, belum waktunya dibunuh. Siapa korbannya? Korbannya adalah dirinya sendiri, teman-teman. Teman-teman, Markus pasal 11 dan Markus pasal 15 ya, itu teman-teman menjadi sebuah awal dan akhir perjalanan ya. Awalnya perjalanan arak-arakan, pasal 15 itu akhir arak-arakan. Kalau teman-teman ingat di dalam Markus pasal 15 nanti Yesus akan dikasihkan jubah ungu sama pasukan-pasukan Romawi. Lalu akan dibilang raja, terus diludahi mukanya. Lalu diarak lagi keluar kota ke atas bukit. Lalu dibunuh, ya, disalibkan dan mati. Teman-teman lihat ya, kalau jenderal Romawi mendapatkan kemenangan dengan cara bunuh orang lain, dia memberikan damai dan kehebatan bagi kerajaan Romawi dengan cara membasmi orang, mengorbankan manusia lain. Yesus membawa kemenangan bagi umatnya, membawa kedamaian bagi kerajaannya dengan cara membunuh, membasmi dirinya sendiri, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Teman-teman, ini amazing sekali ya. Yesus itu seperti vis a vis ya, seperti bentrokin diri dengan para kaisar itu ya. Kaisar Romawi yang pasukan-pasukannya itu yang jenderal-jenderalnya yang siapa hebat ya, siapa kuat, membunuh orang, membawa kemenangan. Yesus bilang, gue bawa kemenangan, tapi gue bawa damai. Gue gak bunuh orang, justru nyawaku gue berikan bagimu supaya ada damai di muka bumi. Teman-teman, ini beda sekali, kontras sekali. Teman-teman, ketika kita membaca Markus pasal 11 dengan pengetahuan yang baik mengenai budaya Roma ini, teman-teman, kita jadi mengerti ya. Hari ini teman-teman ya, seminggu sebelum Paskah ini adalah yang dirayakan oleh gereja sebagai Minggu Palma ya, atau Minggu Yesus masuk ke dalam Yerusalem, awal daripada Minggu Suci. Teman-teman, di dalam kesempatan Minggu Palma ini, ketika kita merenungkan perikop yang penting ini mengenai Minggu Palma, kita menjadi sadar teman-teman ya, bahwa ketika kita bilang kita adalah orang Kristen, merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung, kita adalah umatnya Allah, umatnya Yesus yang damai, Yesus yang menang,
Yesus yang mengorbankan diri sendiri buat kemenangan bagi kita. Kemenangan terhadap dosa, teman-teman. Kemenangan terhadap ketidakadilan karena dia raja yang adil. Kemenangan terhadap ketidakdamaian karena dia raja yang damai, teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita ingat kalau kita adalah warga kerajaan Yesus, maka teman-teman kalau kita sehari-hari bertindak di dalam dunia, kita itu membawa KTP, membawa paspornya kerajaan Allah. Memang kita mostly ya, jadi kehidupan kita itu utamanya adalah sebagai warga kerajaan Allah. Kita hadir menjadi warga-warganya Yesus yang punya damai mestinya, yang membawa keadilan, yang membawa kasih, yang membawa kemenangan, kelepasan bagi orang-orang yang menderita, teman-teman. Seperti jenderal kita yang menang, ya Yesus, kita menerima semua itu dan kita membawanya bagi orang-orang di sekitar kita. Karena teman-teman, kita adalah orang-orang yang warga-warga yang menang, ya. Menang dari segala ketidakadilan, yang membawa kebaikan-kebaikan itu bagi orang-orang lain. Nah, pertanyaan teman-teman bagi kita di Minggu Palma ini, apakah Yesus, ya, raja kita itu yang menang? Kemenangannya kita sudah bagikan pada bangsa-bangsa, ataukah jangan-jangan kita tidak seperti raja kita, ya, karena dia sudah menjadi raja kita, membayar bahkan nyawanya buat jadi raja kita itu, ya. Jangan-jangan kita tidak melanjutkan, ya, perjuangan Yesus bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kalau ada kita di dalam lingkungan teman-teman ya, sekolah, kampus, mungkin kerja, ya, mungkin teman-teman di rumah, mestinya kita seperti Yesus menghadirkan kedamaian, ya. Itu bukan caranya dengan keledai atau mati disalib, ya. Tapi maksudnya kita meneruskan, melanjutkan kedamaian yang ada di dalam Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, apakah kalau kita ada di sekolah, ya, di WhatsApp grup, di grup lain, ya, atau di Clubhouse misalnya, ikut aplikasi Clubhouse misalnya di dalam grup, apakah omongan-omongan kita di dalam grup tersebut membawa damai, ya? Apakah ketika kita kerja kelompok di sekolah, ya, di kuliahan, ya, apakah kita orang-orang yang kalau datang, orang yang sekelompok sama kita itu merasa senang, ya, karena kita membawa damai? Apakah kita orang-orang yang betul-betul bisa menghadapi konflik dengan baik dan menyelesaikannya dengan dewasa? Atau jangan-jangan kita adalah orang-orang pendendam, ya? Kalau orang tanya mengenai dirimu, ya, maka orang akan mendeskripsikan dirimu sebagai si pendendam, pemarah, pembunuh, ya. Orang-orang yang jelek di mata orang karena negatif sifatnya. Teman-teman, kita kalau memang betul-betul adalah umatnya Allah, kalau kita betul-betul adanya warganya kerajaannya Yesus, maka tentu kita juga mestinya menghidupi kedamaian yang Yesus bawa di dalam prosesi arak-arakan kemenangannya tersebut, teman-teman. Dia juga adalah raja yang adil. Apakah kita berlaku adil nggak, teman-teman, sama orang-orang sekitar kita? Apakah kita mencurangi orang-orang tersebut atau memperlakukan orang-orang tertentu secara tidak baik, ya? Orang-orang yang mungkin secara suku beda sama kita, ya. Mungkin teman-teman keturunan suku Chinese, ya, misalnya orang-orang non Chinese. Apakah teman-teman memperlakukan orang-orang yang non Chinese dengan baik apa enggak? Atau jangan-jangan teman-teman banyak stereotyping, ya, banyak menghina, bahkan mengatakan kata-kata yang nggak sopan, ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami, ya, dijelek-jelekin orang karena suku, karena agama teman-teman. Tapi apakah teman-teman membalasnya? Kalau teman-teman membalas, di mana damai Yesus, teman-teman? Teman-teman yang dari suku-suku lain juga, ya, bukan yang bukan keturunan Chinese juga sama, ya. Apakah suku itu menjadikan kita jadi jahat pada orang lain, menganggap rendah mereka, memperlakukan mereka dengan tidak adil, ya? Mungkin kalau teman-teman punya yang kerja di rumah yang beda sama teman-teman suku agamanya, ya, apakah teman-teman bisa membawa damai bagi mereka juga? Apakah teman-teman cuma enggak, kalau sama-sama Kristen, kalau sama-sama sukunya sama gua, baru gua sayang, baru gua kasihi, baru gua hargai. Kalau misalnya pembantu gua, sopir gua bodoh amat. Hati-hati, teman-teman, ya. Teman-teman bukannya pembawa damai seperti Yesus, ya. Mungkin teman-teman warga Romawi, coba cek paspor surganya, ya. Mungkin warga negara Romawi, ya, tukang bacok orang, teman-teman ini.
Teman-teman kita masih belajar ya, seperti warga negara surga yang membawa damai, yang membawa keadilan, ya, nggak curangin orang, nggak jahatin orang. Dan teman-teman barangkali juga kita masih belajar menjadi orang-orang yang membawa kasih, teman-teman. Jangan jadi pembawa kasih yang dibenci orang ya. Jadi cowok ya kerjanya mengasihi cewek yang itu, mengasihi cewek yang itu, TP-TP, tebar-tebar pesona, PHP. Jangan ya, itu membawa kasih yang salah. Membawa, atau yang cewek juga ya, kasih kode-kode ke banyak cowok ya. Bikin cowok-cowok kelepek-kelepek jadi bucin-bucin ya. Jangan begitu ya teman-teman ya. Membawa kasih yang umat Yesus mesti lakukan adalah membawa kasih yang real. Ketika orang susah, ketika orang lagi sedih, ketika orang lagi gak ada harapan, ketika orang lagi sakit, kita menghadirkan kebaikan bagi mereka. Teman, kasih, keadilan, kedamaian itu mestinya bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nih di momen menjelang Paskah ya teman-teman. Mari sama-sama teman-teman kita hidup menjadi anggota kerajaan Allah. Ya raja kita Yesus sudah menang, membayar kemenangannya dengan darahnya sendiri. Mari pala kita ini, mindset kita sudah surgawi ya. Jangan lagi seperti duniawi. Jangan lagi ngomong sama teman, gue baik, tapi kalau lu jahatin gue lebih jahatin lu lagi. Jangan gitu lagi ngomongannya ya. Udah nggak zaman lagi kita begitu. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu damai, dia adil, dia kasih ya. Yuk sama-sama kita berdoa teman-teman ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih buat kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami sungguh menjadi agen-agen damai, agen kasih, agen keadilan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gue dapet video dari orang itu lagi. Siapa maksud lo? Si Anon. Yang minggu lalu kirimin gue video yang terakhirnya 14 Maret. Ingat gak lu? Iya, ini kan udah 14 Maret. Iya. Lihat dong. Bentar, gue share screen-nya. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korem kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Korem kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow. Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Nanti 3 hari di rumah kita masing-masing, kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG Korem kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Itu fogging kok. Beda ya? Iya dong, gimana sih?
Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Ulang, gue belum siap. Juga Force Glow. Kita berharap di Force Glow ini kita bisa hangat. Ulang. Nah, penasaran banget kan? Seru banget kan? Iya kan? Tiba saatnya kita memberikan sedikit dari yang kita punya untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Silakan untuk doa tutup. Oke teman-teman, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ada sedikit pengumuman. Untuk minggu depan tanggal 4 April, Korem akan tidak ada ibadah dan teman-teman Korem boleh untuk bergabung di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah di kebaktian umum kita. Jadi itu tolong diingat-ingat, untuk minggu depan tanggal 4 April, tidak akan ada ibadah di Korem, tetapi teman-teman dari Korem boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan orang tua dari teman-teman untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah di kebaktian umum. Itu saja, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi kalau Tuhan boleh memimpin, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberkati akan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, apa yang sudah kami pujikan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh sekali lagi boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sendiri. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan akan aktivitas kami sepanjang hari Minggu ini, sepanjang hari Sabat ini, biarlah kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan kami dan terus menyertai dan memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
You pulled me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and made my heart whole again. Lifted up in my knees, though it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to feel. You pulled me from the clay, set me on a rock, called me by your name, and made my heart whole again. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did. Where all my sin remains, left for dead in your wake. You crashed those angel gates. You left no stone unturned. You stepped out of that grave and showed me all the way. Come on. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace loves me now. Healed and forgiven. Look where our chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds our ground. And your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me So here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. If you feel comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart, now and forever.
surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you.